yang harapkan cinta. Musannif rahimahullah wa nafa'ana fi dharain amin. Pelajaran atau kajian kita yang ke-21 kemarin, kita menjelaskan tentang mukhatirus suqutil iktisodi lidduali, resiko jatuhnya ekonomi pada negara-negara. Ekonomi runtuh itu bisa membuat negara adalah lemah. Ketika negara lemah, maka negara itu bisa runtuh dari dalam dan bisa runtuh sebab dari luar. Faktor ekonomi itu memudahkan untuk runtuhnya negara. Apalagi kalau di dalam negara itu sudah ada bibit-bibit yang ingin meruntuhkannya. Nah, kalau itu yang akan meruntuhkan dari luar, fala aduwul khariji aduwun zahirun tatawahhadu syu'ub ghaliban fi muwajahati. Lawan musuh dari luar itu kelihatan mata. Karena lawan musuh dari luar kelihatan mata, maka masyarakat umumnya bisa menghadapinya. Yang tidak kelihatan adalah dari dalam. Jadi isqatu dual min dakhiliha tadillu hiyal akhtar wal aksar makron wa dihaan. Runtuhnya negara-negara dari dalam itulah sesungguhnya yang menakutkan sekali atas makar-makarnya itu. Nah, kemudian kalau dari dalam sudah ada, maka awamil kharijiyah awamil kharijiyah, faktor-faktor dari luar itu mudah untuk masuk, atau bahkan faktor dari luar dan faktor dari dalam bareng-bareng mengerjakan untuk meruntuhkan negara itu. Sawa'un kana dzalik bi fi'li awamilin kharijiyatin aw bi fi'li awamil dakhiliyah am bihima ma'an. Faktor-faktor itu akan bekerja bersama. Yang tidak lain kerjaannya adalah untuk waqad yakunu dzalik min khilalil la'bi alal inqisamat atau ifiyah al madhabiyah wal irqiyah awil qobaliyah. Jadi dua faktor dari luar dan dari dalam itu bisa mempermainkan untuk memecah belah tentang etnis, suku, mazhab, itu akan dipecah belah. Nah, ketika mereka sudah memecah belah ta'ifiyah, awil mazhabiyah, awil irqiyah, awil qobaliyah, sudah dipecah belah, jadi menjadi sektarian, etnis, suku, itu sudah terpecah belah, maka akan memudahkan untuk menggulung, merobohkan
negara itu. Nah, sebagai contoh-contohnya, kalau sudah mulai kelihatan di dalam negara itu ada awamil yang ingin menjatuhkan negara, itu walaysa ba'idan an dzalik maudu'u bathil akadzibi. Tidak jauh dari itu isu penyebaran kebohongan, misalnya rumor-rumor yang bisa merongrong lambang negara, mendistorsi setiap pencapaian, wataswihu kulli injaz, mendistorsi setiap pencapaian negara, pemerintah sudah melakukan apa, tetap akan dibilangi negatif terus. Itu wa tahwilul hanat al-yasirah wa tadkhimuha ma ikhtilakil akadzibi wal iftiraat allati ya'maluna min khilaliha ala bathil ya's wal ihbat fi nufusin nas. Ini bahwa mereka akan terus menyebarkan isu-isu kebohongan, rumor yang merorong lambang negara, mendistorsi setiap pencapaian pemerintah, mengintimidasi kesusahan yang kecil. Jadi barang kecil saja dibesar-besarkan, barang kecil diintimidasi dan membesar-besarkannya, sambil mengarang kebohongan dan pemalsuan lainnya. Itu terus ma'khtilaqil akadzibi wal iktiraat. Jadi dia akan terus mengarang kebohongan-kebohongan lainnya dan membuat pemalsuan-pemalsuan. Dan kita ngerti kelompok itu, karena kelompok itu ya memang kayak gitu. Allati ya'maluna min khilaliha ala ba'sil ya'si, yang mereka bekerja untuk menyebarkan keputusasaan dan frustasi. Putus asa, frustasi. Jadi ala ba'sil ya's dalam jiwa manusia, artinya orang-orang dikasih informasi-informasi pakai medsos, pakai apa saja, agar orang-orang itu frustasi, nggak percaya lagi dengan pemerintahan. Itu kemarin kita telah membahas itu. Nah, sekarang kita akan membahas bahwa orang-orang kelompok yang sedemikian itu ala anadzalik kullahu yumkinu at-taghallubu alaihi hala wujudi iktisadin qawiyyin. Kelompok yang kayak gitu tadi bisa mudah dikalahkan, ditumpas, diatasi, qad yumkinu at-taghallub alaihi, kalau ekonominya kuat, hala wujudi iktisad qawi. Ketika ekonomi negara itu kuat, qawiyun mustaqirun, kuat dan stabil. Nah, kalau negara itu ekonominya lagi nggak kuat, nggak bisa mengatasi kelompok-kelompok itu, ya kemudian runtuhlah negara itu. Nah, itu cerita runtuh negara di Timur Tengah dan Afrika karena ini. Yumkinu ad-duwalu minal wafa bittizamatihal mahaliyah wa dauliyah. Ketika ekonominya kuat, stabil, mustaqir, stabil, itu memungkinkan negara-negara itu bisa memenuhi kewajiban-kewajiban domestiknya biltizamatiha al-mahaliyah, dan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan internasionalnya kalau ekonominya kuat.
utang internasional bisa nyarutang, kebutuhan dalam negeri domestik bisa di take over, bisa dijalankan. Nah, kalau ekonominya kuat. Nah, kalau ekonominya nggak kuat, ya runtuh, wis. Runtuh. Nah, sekarang lihat Indonesia, ekonominya lagi kuat enggak? Enggak. Nah, kalau ekonominya lagi nggak kuat, memang seluruh dunia ekonominya nggak kuat, itu harus ada kekuatan lain untuk tetap, selain ekonomi, untuk tetap menjaga negara ini. Itu. Ini kitab ini hari ini penting. Karena ekonominya lagi nggak kuat, kalau ada rong-rongan saja bisa roboh. Kalau tidak, hal lainnya menjaganya. Seperti organisasi sosial NU Muhammadiyah nggak menjaganya, tentara, polisi nggak mau menjaganya, roboh negara itu. Tapi alhamdulillah di Indonesia masih ada NU Muhammadiyah, ada banyak organisasi-organisasi yang masih care untuk menjaga ini. Karena kalau sampai roboh, betulkannya membutuhkan ratusan tahun. Itu nggak sembuh. Karena itu urusan hati. Kalau sudah perang sesama bangsa, hati membara itu nggak akan pernah selesai ratusan tahun. Itu. Fala badil minal iktimad ala dzat min khilali ziyadatil intaj wa tarsyidil istihlak. Tidak ada alternatif lain ini untuk mengatasi begitu, hal-hal begitu, kecuali dengan iktimad ala dzat, suatu kemandirian ekonomi yang kuat, min khilali ziyadatil intaj. Jadi kekuatan ekonomi yang kuat bisa menambah produksi, wa tarsyidil istihlak, menambah produksi dan rasionalisasi konsumsi. Nah, kalau situasinya seperti sekarang Indonesia, yang harus dilakukan ini, yang harus dilakukan Bu Menteri Ekonomi, Keuangan atau Pak Menteri Ekonomi dan Keuangan, ini tidak ada hal lain kecuali min khilalil ziyadatil intaj wa tarsyidil istihlak. Bagaimana menambah produksi, menambah produksinya ditambah, karena situasi kayak gini harus lebih metenteng daripada hal-hal yang biasa. Wa tarsyid al istihlak, dan merasionalisasi konsumsi. Jadi masyarakat bangsa ini ketika kondisi COVID-19 kayak gini, konsumsinya dirasionalkan, jangan terlalu menghambur-hamburkan sumber daya. Jangan. Nah, karena menghambur-hamburkan sumber daya akan menghabiskan. Nah, sekarang harus saving. Budaya saving itu harus muncul. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada Nabi Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Ini pelajaran dari Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf berkata kepada kaum-kaumnya supaya kaumnya kamu bertanam 7 tahun lamanya di saving.
Sebagaimana biasa, mereka apa yang kamu tuai, kamu panen, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk dimakan. Jadi harus saving masyarakatnya. Kalau tidak, nanti pemerintah sudah nggak punya duit ngasih bansos, masyarakatnya diem saja, nggak mau bekerja keras seperti Nabi Yusuf dan Sefin, nanti tetap akan menimbulkan masalah. Mari kita kaji satu persatu. Ala anna dzalik, namun semua itu, ala anna dzalik, namun semua itu, kullahu, ya semuanya itu qad yumkinu, kadang memungkinkan apa dzalik at-taghallub alaih, untuk bisa dikalahkan, at-taghallub untuk bisa dikalahkan alaihi, atas dzalik, hala wujudi iktisadin qawiyyin, ketika ada ekonomi, ketika adanya ekonomi yang kuat, ketika adanya ekonomi yang kuat. Betapapun ada kelompok dari luar dan kelompok dari dalam yang merongrong negara itu, kalau ekonominya kuat bisa diatasi. Hala wujudi iktisadi qawiyyin mustaqirin, yang stabil. Yumkinu ad-dawl, ad-dual, yang memungkinkan negara-negara, yumkinu yang memungkinkan, apa dualu, negara-negara, minal wafai, memungkinkan untuk memenuhi biltizamatiha, dengan kewajibannya dual, al-mahaliyah, yang secara domestik, wadauliyah, dan secara internasional. Jadi kalau ekonomi negara itu lagi kuat dan mustaqir, stabil, maka negara itu bisa ngatasi persoalan-persoalan bangsanya, seperti rongrongan keamanan tadi. Minat taufiri hayatin karimatin, dari memberikan kehidupan yang layak. Minat taufiri hayatin karimatin, dari memberikan kehidupan yang layak, memberikan kehidupan yang layak, limuatiniha, kepada atau bagi warganya, penduduknya, bagi warganya atau penduduknya. Amma fi halatin do'fil iktisadi, adapun atau tetap jika keadaan ekonominya lemah, adapun dalam fi halati ad-dof al-iktisadi, dalam keadaan ekonomi yang lemah, fa innal fursah takunu awsa amamal a'da, fa innal fursata, sesungguhnya kesempatan takunu, maka ada apa kesempatan, fursah ada itu, awsa'a, lebih luas, amamal a'da'i, di depan musuh, al-mutarabbisin, yang menunggu, biduali, dengan negara-negara itu. Nah, tapi kalau negara itu ekonominya lagi jatuh lemah,
maka kesempatan musuh itu lebih besar untuk bisa merobohkan negara itu kalau ekonominya lagi lemah. Maka ini jangan main-main di situasi pagebluk Corona 19 yang ekonomi semua negara di dunia lagi lemah. Kalau bangsanya tidak pada sabar, akan terus-menerus kelompok yang membuat gaduh seperti keterangan pelajaran kemarin, itu mudah negara itu untuk roboh. Karena bangsanya ketika nanti diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganti atau meruntuhkan negara, itu bahasanya provokatif dan menyudutkan, menjelekkan. Ada pencapaian pun tidak akan dibaiki, disyukuri, nggak ada. Memang mereka nggak akan mau ngomong bersyukur, alhamdulillah pemerintah masih bisa ngasih bansos. Enggak, wis. Kelompok yang akan merobohkan negara itu akan begitu. Nah, untungnya kita ada organisasi Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah atau lainnya yang mendirikan republik ini, sehingga kelompok-kelompok yang tidak sabar untuk menurunkan rezim atau untuk mengganti model negara itu masih bisa ditangani. Qad yumkinu at-taghallub alaihi hala wujudi iktisadin qawiyin mustaqir. Al-amilina yang mereka melakukan ala isqatiha untuk meruntuhkan dual, wa idkhaliha dan memasukkan dual fi fawdo dalam kekacauan. Bagaimana negara itu dibikin kacau, la tantahi, yang tidak ada habisnya, tidak orang lerene, la tantahi, tidak ada habisnya, tidak pernah berhenti. Mereka akan terus kayak gitu, terus. Nah, kita umat Islam yang kondisinya seperti ini harus bersyukur masih hidup, masih bisa makan, pemerintah masih ngasih bansos walaupun dikit-dikit. Lama-lama juga pemerintah nggak akan kuat. Karena apa? Pemerintah ngasih bansos, duitnya itu dari pajak. Pajaknya adalah dari rakyat. Rakyatnya orang duit, orang bayar pajak. Ya wis. Sesungguhnya pemerintah itu hanya memanage rakyat untuk rakyat gitu tok. Nah, karena pemerintah hanya memanage dari rakyat untuk rakyat, artinya yang dimanage oleh pemerintah bukan miliknya pemerintah. Maka kemarin kalau ada pemerintah yang fasad, melakukan fasad, korupsi, itu yang sesungguhnya merobohkan negara. Walaihi, dan atas itu, hal itu tentang robohnya negara, negara bisa roboh, fala badila, tidak ada alternatif, fala badila, tidak ada alternatif minal i'timadi ala zati, untuk kemandirian. Jadi kalau ingin negara ini tidak mudah dirobohkan dari dalam atau dari luar, kita harus punya kemandirian ekonomi. Ini kuncinya.
Al-i'timad ala dzat, kemandirian sendiri, min khilali ziyadatil intaj wa tarsyidil istihlak. Kita harus punya kemandirian dalam menambah produksi. Kita harus bisa menambah produksi dalam kondisi kayak gini, wa tarsyidil istihlak, dan merasionalisasi, dirasionalkan konsumsinya. Produksinya ditambah, konsumsinya dikurangi, jangan berpoya-poya, jangan berlebih-lebihan. Situasi kayak gini. Nah, produksi apa yang paling penting hari ini? Pasti produksi untuk menutupi kebutuhan hidup dulu. Dasar hidup apa? Makanan pokok. Maka Pak Presiden itu sudah mulai menginstruksikan, saya dengar di El Sinta, untuk bagaimana orang-orang atau memberikan subsidi kepada petani agar mau menanam. Mana yang biasanya hasil pertanian yang masih import itu mana? Apa saja? Mestinya di zaman COVID-19 kayak gini jangan import lagi, biar tidak ada dolar keluar, capital flight karena untuk import. Itu mestinya itu yang dilakukan pertama. Tanya, panggil menteri pertaniannya, biasanya panggil menteri perdagangannya, apa saja yang biasanya masih ngimport, menteri pertaniannya wajibkan untuk bagaimana surplus hasil yang tadi impor. Bagaimana negara luar membutuhkan sesuatu bahan dari Indonesia, dari dalam, menteri perindustrian, BUMN suruh produksi, biar pulang bawa dolar. Mestinya kayak gitu itu jadi presiden, jangan sebaliknya. Itu orang-orang suruh masyarakat, suruh jangan konsumtif dulu, watasidil istihlak, rasionalisasi konsumsinya, jangan konsumtif dulu. Yang biasanya mau beli mobil mewah-mewah sekarang cukup Kijang yang baru, gitu aja, gak usah yang mewah-mewah. Begitulah, ketika kayak gitu akan teratasi ekonomi ini. Wahuama ya jebau alaihi khubra'ul iktisadi, wahua bermula hal itu tadi iktimad ala dzat ziyadah intaj wa tarsyidil istilah, itu mah sesuatu ya jemau alaihi yang disepakati, yang menyepakati alaihi pada ma siapa? Ubara'ul iktisadi, para pembesar-pembesar ekonom. Itu ekonom-ekonom dunia bisa membaca ini, tapi yang banyak hanya bisa membaca, belum bisa melaksanakan. Ini yang banyak. Jadi kalau di TV, di koran, di media rame ekonom ngomong, tapi yang banyak masih ngomong tok, suruh gerakkan orang nanem pun bingung. Nah, orang NU biasanya nggak pada ngomong-ngomong di medsos, di itu, tapi jalanin. Ada HPN, ada lembaga pertanian, nanam jagung, nanam padi, nanam bawang, nanam. Nah itu orang-orang NU biasanya nggak ngomong, nanam aja, dan itu yang benar. Itu yang benar. Watahusu alaihi ta'alim al-adyan, watahusu dan mendorong alaihi atas iktimad ala dzat, iktimad apa ta'alimul adyan,
doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama. Wahwa bermula iktimad al-ladzat, itu ma sesuatu najidu yang kami temukan pada ma fi qaulil haq subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran dari kitab suci. Kalau kondisi lagi COVID kayak gini, kita itu menyederhanakan, merasionalkan konsumsinya, tapi membesarkan produksinya. Ini Qur'annya bilang gitu. Apa produksinya? Itu tadi yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dulu, bahan pokok produksinya harus surplus. Masa jagung import, kedelai import, beras import, gula import, garam import. Ini kan sudah terlalu. Ini negara ini bisa memenuhi sendirinya, masyarakat tinggal disuruh, diajak bareng-bareng, dikasih itu subsidi untuk nanam ini. Pak Presiden, saya dukung ini kalau begini. Artinya untuk melakukan ini, jangan import lagi itu. Itu harus meningkatkan produktivitas, meningkatkan ziyadatul intaj, produksinya yang untuk memenuhi hidup dulu dah. Nggak usah import lagi. Nah, tapi barang-barang yang dibutuhkan di luar negeri yang untuk ekspor apa? Kalau nikel itu butuh diolah dulu. Kalau kayu itu butuh diolah dulu, dibutuhkan, atau barang-barang apa, kasih BUMN untuk ngerjain biar ekspor pulang bawa dolar. Itu gampang jadi presiden, jadi menteri gampang, jadi presiden gampang ini. Ada bukunya, ada kitabnya, banyak profesornya kok yang bantu. Yang nggak gampang itu melaksanakan. Nah, melaksanakannya harus dipaksa. Dalam gambaran dalam kitab suci, qala berkata siapa Yusuf, tazra'una sab'a sinin, Anda hendaknya menanam sab'a sinin 7 tahun. Da'aban, bertanam 7 tahun, da'aban lamanya sebagaimana biasa. Fama hasodtum, maka bermula hal-hal atau apa saja yang kamu panen, kamu tuai, kamu panen, summa fadaruhu, maka kemudian atau hendaklah kamu biarkan fi sumbulihi, di dalam bulirnya, illa qalilan, kecuali sedikit saja, mimma dari panennya, hasil panennya, tak kulun engkau makan. Konsumsinya sedikit saja, produksinya digedein. Kalau hari ini masih import bahan-bahan baku, ingat Pak Presiden, ingat Pak Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, ingat Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian dan Perindustrian Perdagangan, ingat. Kalau sekarang masih import terus, nanti importnya beras dari Thailand. Nah, Thailand butuh sendiri, nggak akan ekspor. Mampus kita. Itu. Misalnya import kedelai dari Amerika. Amerika butuh kedelai sendiri, nggak bisa diekspor ketika itu. Mampus kita. Bawang putih ngimport dari Cina. Kalau Cina nanti butuh bawang putih sendiri, orang lagi paceklik seperti ini, mati nanti. Jadi nggak usah import lagi Pak Presiden. Saya dukung kalau keputusan ini. Dan Bu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, ini penting ini. Nambah produksi, merasionalisasi,
konsumsi. Ini yang penting. Illa qalilan mimma ta'kulun. Fahiyya da'watun, fahiyya maka bermula ayat qala tazra'una sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Itu dakwatun, sebuah ajakan ila ziyadatil intaji, mengajak untuk menambah produksi min khilalil amalil jadi, dari melalui kerja keras, min khilalil amalil jadi ad-da'ubi, melalui kerja keras ad-da'ubi, dan yang tekun. Jadi menteri hari ini, pemerintah hari ini dibutuhkan amalil jad ad-da'ubi. Amalil jad, kerja keras, tekun, kelihatan. Coba nanti saya akan lihat perkembangannya. Ini Presiden sudah menginstruksikan begini, saya dengar ini kemarin, dilakukan oleh menterinya. Nanti akan saya lihat perkembangannya, perbedaan produksi tahun ini dan tahun kemarin. Kalau ternyata masih sama, artinya menteri tidak kerja. Menteri nggak kerja, pecat saja. Harus itu. Lihat produktivitasnya, kebutuhan yang biasanya diimpor tahun ini biasanya berapa. Kalau besok nggak menurun importnya, pecat saja, ganti. Ini Al-Quran yang ngomong begitu. Suruh membuat produksi yang berat, yang kuat, yang banyak, dan merasionalisasi konsumsinya. Al-Quran, kitab suci ini yang ngomong kayak gini. Wa ila tarsyidil istihlak, dan untuk merasionalisasi konsumsi, menambah produksi, rasionalisasi konsumsi. Ila aqsa darajatin mumkinatin, sampai semaksimal mungkin. Ila aqsa darajatin mumkinatin, semaksimal mungkin. Haitsu qol, sekiranya berkata siapa hak Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, illa qalilam mimma ta'kulun. Allah menyampaikannya dengan kata-kata illa qalilam mimma ta'kulun, yang dikonsumsi, yang rasional saja, secukupnya, jangan menghambur-hamburkan uang negara. Walam yakul illa ma ta'kulun, ayat ini tidak menyampaikannya illa ma ta'kulun dengan illa ma ta'kulun, tapi illa qalilam mimma ta'kulun. Wa fi da'watin ilal intaj yaqulu nabiyuna, dalam kaitannya mendorong untuk menaikkan produksi, yaqulu berkata siapa nabiyuna, nabi kita Muhammad SAW, mendorong untuk meningkatkan produksi dalam situasi semacam ini, COVID-19, ilqamat, kata Nabi, in qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi fasilatun falyagrisha. Ini Rasulullah mendorong untuk menaikkan produksi dalam kondisi COVID-19 kayak gini. Apa coba? Lihat. Agama kita ini udah menyuruh, menginstruksi, mengajari, membuat, menggait. Ingkomat, apabila terjadi ala ahadikum, atas diri kalian semua, atas salah satu kalian semua, apal kiamatu, kiamat kok terjadi, wafiyadi, dan di dalam tangannya ahad,
fasilatun bermula biji, maka fal yagrisha, maka hendaknya menanamlah. Jadi jika pun ada kiamat mau datang, mahal syahidnya nggak di situ. Kita itu disuruh menanam. Jadi artinya apa? Kita umat Islam jangan diem saja. Ini dimisalkan kiamat mau datang besok. Oh sekarang kita di tangan kita ada biji, tanam dulu. Ini menunjukkan, menginstruksikan ke kita untuk menaikkan produksi. Kalau tidak kelaparan bareng 280 juta ini kelaparan bareng wes. Nih kelaparan bareng. Maka kita harus meningkatkan produktivitas kita. Rasulullah menyampaikan, kalaupun hari kiamat besok datang, di tangan kita ada biji, tanam dulu. Ini artinya kita disuruh meningkatkan produksi. Ya Pak Menteri ini, Pak Menteri ingat-ingat ini. Wa fi da'wati ila tarsyidil istihlak yaqulu. Kalau tadi Rasulullah menyampaikan untuk menambah produksi. Sekarang Rasulullah menyampaikan juga untuk bagaimana merasionalisasi konsumsi. Jangan mubadir. Beli mobil yang lek, ntar dulu. Sekarang saving. Rasulullah menyampaikan, ma mala'a adamiyum wi'aan syarron min batnin bihasabi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa inkana la mahalata fatuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Jadi kalau kita didorong untuk mengurangi atau merasionalisasi konsumsi, menaikkan produksi, mengurangi konsumsi, dua-duanya dari Rasulullah. Rasulullah pun menyampaikan ketika untuk mengurangi konsumsi, merasionalisasi konsumsi, dengan kata-kata ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbibni adama ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam atau manusia itu beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya saja. Artinya jangan menghambur-hamburkan. Jika memang harus melebihi itu, maka ya, nah ini adalah menunjukkan untuk bagaimana mengalokasi anggaran. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Jadi Pak Presiden bikin anggarannya itu dikurangi sepertiga untuk nafasnya, yang lain untuk konsumsi. Terus sepertiga dikurangi menurut ini. Itulah kajian kita yang ke-22. Nanti kita akan meneruskan lagi tentang resiko-resiko hancurnya atau runtuhnya sebuah negara karena diakibatkan ekonomi yang runtuh, yang lemah. Nah, jalan keluarnya saving, jangan menghambur-hamburkan, rasionalisasi konsumsi,
menambah produksi. Itulah antara lain jalan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.